Hello, assalamualaikum semua. Alah, itu tajuk tidak ada pula. Sekejap. Mana sudah ini bot nih? Playbook. Bot. Oke. Hello, assalamualaikum semua. Nama saya Rizwan Yusuf. Hari ini saya akan buat perkongsian lagi secara live kepada anda semua. Kan hari ini saya akan kongsi secara teknikal kan, yaitu bila waktu yang sesuai untuk kita format ini kita punya laptop. Okey. Tolong moderator, kalau ada di sini moderator, tolong cek kalau saya punya audio quality, mic quality semua okey. Hai Gayuk, apa kabar? Selamat datang. Hello, welcome semua. Hello, assalamualaikum semua dan selamat datang. Okey, kita jangan buang masa lagi, kita akan teruskan sesi perkongsian pada hari ini. Okey. So yang pertama, kan apa yang saya mau kongsikan di sini ialah apa itu format laptop kan. Sebelum kami terangkan dengan lebih detail, sebelum saya terangkan dengan lebih detail apa ni format laptop dan bila waktu yang sesuai untuk kita format kan, jadi saya akan kongsikan beberapa maksud atau kefahaman tentang format ni. Kan format laptop ni ialah satu proses memadam data dan mengimbas sektor yang rosak dalam hard disk. Ini dia punya technical punya explanation lah. Apabila memasang sistem operasi baru kan, ia tidak akan memasukkan data ke dalam sektor yang rosak. Ini dia punya technical punya penjelasan. Tapi untuk thank you for the gift Revati kan, selamat datang. Okay, apabila ini dia punya perkongsian secara teknikal kan, jadi bahasa mudah dia format ni ialah kita install Windows di dalam, kita install operating system di dalam kan. Jadi sebagai pengguna komputer kan, kita mesti tertanya-tanya bila waktu yang sesuai, bila masa yang sesuai yang terbaik kan untuk kita format laptop. Sebab bila bercakap tentang format, orang mesti akan terfikir dalam diorang punya dalam diorang punya pemikiran format laptop ni data akan habis dipadam kan, data akan hilang, dia macam begitu semua kan. Jadi bila lah waktu yang sesuai untuk kita ni format laptop. Adakah kita ni format laptop bila laptop tu sudah bermasalah kan, atau adakah format ni sebagai salah satu maintenance berkala dalam ini penjagaan laptop kan. Di sini saya akan kongsikan lah kan apa bila waktu yang sesuai atau masa yang terbaik untuk format. Okey. Okey. Inilah masa terbaik untuk format kamu punya laptop. Yang pertama, bila laptop kamu tu diserang virus. Kan ini masa laptop kamu diserang virus tu, kadang-kadang ini antivirus kan, dia tidak dapat padam semua tu virus. Dia tidak dapat quarantine kan, dia tidak dapat block semua tu virus. Ini virus ni dia akan rosakkan the whole system. Jadi antivirus pun masa ni tidak dapat berfungsi dengan baik kan. Jadi cara terbaik untuk format, cara terbaik untuk hilangkan ini virus ni kan, kita kena format ini laptop. Okey.
kita kena format ini laptop. Sebab dengan cara format lah, kan barulah ini virus semua akan hilang, akan di block, kan. Dia macam begitu. Sebab format ni kita akan padam itu data, kita akan clear semua data di dalam storage tu, di dalam hard disk tu. Jadi apa saja yang ada di dalam tu termasuk virus sekali memang kena wipe out. Okay. Cuma kalau kamu ada data penting di dalam tu, kan kita kenalah buat data backup dulu. Dia macam begitu. Okay. And then yang kedua, bila ada sesuatu program atau satu data ni yang tidak dapat dipadam, yang susah betul mau dipadam. Okay. Jadi bila kamu ada mengalami masalah ini, terjumpa begini punya masalah, kan kadang-kadang kamu ada install satu program di internet, kan kamu ada install satu software di internet, kamu ada download, lepas tu tidak dapat uninstall, tidak dapat delete, kan. Atau kadang-kadang masa kamu install atau download something dari internet, kan kamu klik next tanpa membaca, kan rupa-rupanya tanpa kamu sedar kamu install yang software yang tidak diperlukan. Ini biasa terjadi bila kita ni install game di dalam, kan. Bila kita ni install game, kita pun tidak ada kesabaran, kan, untuk main game tu. Kita just klik next, yang penting game tu dapat install tanpa kita baca, kan. Itu installer tu, software installer tu, dia ada dia tick satu kali program yang kita tidak mau, kan. Rupa-rupanya itu akan menyebabkan kita punya komputer ni terkesan, kan. Mungkin ada virus apa semua. Lepas tu bila kita sudah sedar, ini pula susah dipadam. Bila dia susah dipadam, cara yang paling bagus ialah format. Bila di dalam komputer ni tidak tentu arah, kan, yang apa yang kamu command pun tidak dapat, apa yang kamu arahkan, apa yang kamu setting semua tidak dapat. Cara yang paling bagus ialah format. Itu yang kedua. Okay. And then yang ketiga, kan, sampai mana sudah? Upgrade, kan. Bila kamu mau upgrade ini operating system, kan. Bila kamu mau upgrade ini operating system, kan, contohlah sekarang kamu pakai itu Windows 7. Bila kamu pakai Windows 7, sudah tentulah kamu akan upgrade pergi Windows 10. Sebab pengguna Windows 7 ni tidak dapat tombak emas. Welcome to the life. Display rosak macam mana? Boleh tukarkah? Kalau dia laptop, yes, kita kena tukar. Memang boleh tukar. Welcome to the life, tombak emas. Tombak emas dia bagi soalan, kan, kalau display rosak macam mana? Kalau display rosak, kita kena buat replacement, kan. Display ni maksudnya mungkin screen lah, kan. Ikut fahaman saya dia screen. Jadi apa yang kita perlukan, kan, kamu punya laptop model number. Kan dia akan tanya berapa kos tukar. Bos WhatsApp saya punya Nina. Bos WhatsApp saya punya number telefon ni, ini, kan. Bos gambar itu laptop punya model number di belakang, dia ada serial number sama model number tu, kan. Contoh dia tulis sana Acer Aspire, kan, 5. Lepas tu SN, serial number, ID, gambar tu semua, kan. Send di WhatsApp number ni, kan. Nanti saya kasih bos itu harga. Dia macam begitu. Okay, sebab ini cost ni dia bergantung dengan ini screen punya type. Dia sama bergantung dengan model, kan. Tentang screen ni pula, screen ni dia ada 40 pin, ada 30 pin, dia ada ini FHD, HD. Ya, kalau gamer punya spek pun kita kena tengok, kan. Sebab gaming laptop ni banyak. HP ada gaming laptop, Lenovo pun ada, kan. Ini Acer pun ada gaming laptop, Asus pun ada gaming laptop. Untuk dapatkan actual price tu, kita kena dapatkan model number, kan. Sebab kalau tanya supplier pun begini, dia orang akan cakap sama kami, ada laptop model number, kan. Kalau enggak, berapa banyak model laptop di luar sana yang ada gaming spec, kan. So bos WhatsApp saya, Nina, saya punya WhatsApp, kan, gambar itu laptop model number, dan saya akan kasih bos itu actual price. Kalau enggak, kita enggak dapat bagi bos harga. Stock status pun kita enggak dapat tahu, kan. Kita kena tahu dulu apa laptop model number. Dia tidak kisah dia gaming spec, office spec, kan. Yang penting kalau dia ada model number tu, kan, baru kita dapat bagi bos harga. Okey, terima kasih tombak emas. Okey. Okey, berbalik kepada kita punya perbincangan tadi, upgrade operating system. Let's say sekarang pengguna Windows 7 ni, kan, kamu menggunakan Windows 7, sudah tentulah kamu kena upgrade. Kalau kamu tidak mau upgrade pun, ada software-software tertentu yang
yang bagi tahu kamu untuk upgrade kamu punya Windows tu kan. Contoh macam Google kan, bila kamu mau download Google kan, dia akan bagi tahu di sana, thank you follow Tombak Emas. Nanti selepas live saya akan tengok balik siapa-siapa yang follow ni kan. Nanti saya follow balik, terima kasih ya kan. Jadi bila kamu download ini Google Chrome, ini untuk yang pengguna Windows 7 lah kan. Bila kamu download ini Google Chrome kan, sudah pasti Google Chrome ni dia akan bagi tahu kamu tidak dapat run ini Google lah kan. Sekarang kami perlukan at least Windows 10. Dia macam begitu. So sudah tiba lah masanya pengguna-pengguna Windows yang lama ni kan upgrade diorang punya Windows. Dia macam begitu. Artinya untuk pengguna Windows 7, Windows 8, apalagi yang Windows lama-lama, Windows XP itu kan, itu Windows, itu operating system tidak relevan sudah. Sebab kita kan perlu menggunakan software ni untuk browse internet dan bermacam-macam lah kan. So kita kena ikutlah requirement software tu. Kalau dia bilang minimum requirement Windows 10, dan kita kena lah upgrade pergi Windows 10. Kalau dia bilang minimum requirement Windows 11 pun, dan kita terpaksa lah ikut kan, sebab kita yang perlukan tu software, bukan software perlu kita kan. Dan kita kena ikut. So once kita decide untuk upgrade itu operating system, then kita kena format. Format ni berbalik kepada maksud dia tadi, install Windows. Okay, Windows installation. Okay, and then next ini, itu saja 3 cara kan. Saya punya tim bagi saya ini tajuk, bila waktu yang sesuai untuk format laptop kan. Rupa-rupanya pendek saja pun dia punya dia punya penjelasan nih kan. Dah tahu berapa lama saya live, mungkinlah tidak lama kan, tidak sampai setengah jam kan ini tajuk. So saya buka soalan kepada anda semua kan. Sesiapa yang ada persoalan, pertanyaan kan, macam bos tadi Tombak Emas kan, kalau kamu ada sebarang pertanyaan, kedai kami buka sekarang 10 AM hingga 8 PM. Okay, jadi kamu bolehlah tanya soalan kan, sama ada mau buat replacement kah, mau buat repair kah kan, terus boleh tanya di sini kan. Saya akan jawab segala persoalan anda semua. Okay, kalau perlu cek lebih lanjut, kalau perlu perbincangan lebih lanjut macam tadi kan, kita perlukan itu screen kan, screen punya model number. Okay, then kita kena kan, kita kena WhatsApp. Kita anda dapat cek melalui sini kan, kamu WhatsApp itu number kan, and then nanti kita akan assist kamu, kita akan bagi tahu kamu berapa dia punya harga, stok adakah tidak, dia macam begitu. Okay, jadi untuk format kan, ada beberapa lagi perkara yang tentang format ni yang kita ni boleh kita kena tahulah sebagai pengguna komputer ni kan. Misalnya pada tajuk hari ini kan, saya kongsikan kepada kamu bila waktu yang sesuai. Jadi apa pengetahuan asas tentang format ni kan. Ramai di antara kita ni sebenarnya pandai juga format sendiri kan, rasanya lah pandai format sendiri tanpa ke kedai. Sebab sekarang dia banyak tutorial di YouTube, how to format your laptop at home kan. Dia banyak sangat tutorial di YouTube yang bagi perkongsian tentang cara format sendiri kan, cara format sendiri ini laptop kan. Jadi apa pengetahuan asas yang kita kena tahu? Dia nampak macam mudah, tapi kita ni kena faham beberapa perkara kan, beberapa perkara asas tentang format. Okay, yang pertama, jika kamu tidak buat backup terlebih dahulu sebelum kamu format ni dia akan padam semua data, termasuk operating system dan software-software yang kena install tu, Microsoft Office, Google Chrome, ini WinRAR kan, ini VLC Media Player, ini semua essential software lah kan dalam laptop ni kan. Ini yang untuk kita run kan, PDF reader. Okay, ini semua ni dia akan padam ni kan. So kena backup dulu kan, kena backup data kalau ada data penting di dalam. Okay, selain file atau data penting, driver tu juga perlu di backup kan, untuk elakkan masalah dalam proses format kemudian. Bagi kami kita tidak ada backup ini driver ni, kita cuma backup user punya data saja
kan kita backup user punya data. Dia punya data ni memanglah penting kan, sebab orang simpan ini dokumen, gambar, video apa semua kan, kerja lepas, gambar kahwin, gambar anak semua kan, itu semua kita kena backup lah sebelum kita buat format. Okay. Ini activation key Windows and Microsoft Office kan, kamu boleh simpan, kena simpan dan boleh digunakan semula selepas format. Okay. Tapi itu mesti kena backup dulu. Okay. So ini kena tahu kan, kelajuan proses format dan install Windows bergantung kepada kesihatan dan kelajuan harddisk atau SSD itu sendiri. Kan tengok berbalik kepada cerita performance juga. Walaupun ni format nampak macam format padam saja semua kan, tapi dia ada juga beberapa perkara yang kita kena tahu. Kan contoh macam ini, kelajuan kan, berapa lama mau format ni kan. Selalu ada pertanyaan begitu kan, berapa lama mau format kan. Mungkin ada orang mungkin ada orang fikir format padam saja pun mau begitu berjam-jam kah kan. Dia sebenarnya bergantung kepada kita punya storage. Kalau kamu hantar kamu punya device tu menggunakan hard disk kan, memang dia perlu ambil masa 3 to 5 hours. Kita selalu akan bagi 3 to 5 hours. Sebab apa kan, sebab apa kita ambil masa begini kan, sebab kadang-kadang ini format ada interruption kan. Siapa yang tahu dia tahulah kan, kalau ada technician dalam sini dia memang tahu apa yang saya cakap ni. Kadang-kadang bukan semua proses format ni berjalan dengan lancar. Okay. Bella laptop okay. Kadang-kadang bukan semua proses format ni berjalan dengan lancar. Okay. Siapa yang technician dia memang tahu. Kadang-kadang bila kita sudah delete itu data semua kan, sampai di bagian partition, ini cerita technical lah kan. Siapa yang technician dia memang dapat bayangkan. Tapi siapa yang bukan technician kan, inilah mungkin sedikit sebanyak dapat menambah kamu punya pengetahuan tentang komputer. Okay? Jadi kita ni kan dalam bidang komputer ni, kita tidak akan expect semua ni berjalan dengan lancar, walaupun kita ni berpengalaman sudah lama buat ni barang kan. Sebab ini technical ni memang kita tidak dapat jangka kan, tapi kita tahu itu kerja tidak dapat dijangka. Itu pasal kita bagi kamu satu masa yang kita boleh selesaikan tu perkara. Dia macam begitu. Okay? So di TeraTech kita akan bagi kamu 3 to 5 hours untuk selesaikan kebanyakan masalah pada device tersebut. Pada hari ini saya cerita pasal format, jadi saya akan kongsikan pasal format sajalah kan. Jadi ini format ni kan, kenapa kadang-kadang dia ni ada interruption, sebab dia ni ada untuk format ni kita kena tahu ada UEFI, ada legacy kan, ada yang dia terima USB 3.0. Ini untuk guna bootable USB lah kan. Ada yang dia terima USB 2.0, ada yang mau ada yang mau setup atau setting di BIOS kan. Ini BIOS pun kita kena tengok kalau tidak dapat format kan. Ada yang tidak detect kita punya USB, bootable USB kita dia tidak detect kan. Dia ada macam-macam perkara kan. Lepas tu bila selesai proses format tu, install Windows tu kan, masuk sudah dalam kamu punya Windows tu kan, apa yang kita kena buat? Kita kena install essential software pula. Essential software ni macam ini VLC kan, ini PDF reader, ini Microsoft Office kan. Ini semua kita kena install juga bila sudah masuk dalam apa tu kan, dalam ini Windows, bila sudah boot dalam Windows. Okay, jadi kita no choice, kita kena tunggu sebab memang itulah kelajuan komputer. Dia bukan fully automatic kan, kita kena pantau dia tu. Kalau dia punya format tu 3 to 5 hours, kita kena at least stay di sana lah kan. Sebab kita tidak boleh macam cucuk pendrive, lepas tu dia akan format ni, lepas tu pergi makan lah dulu, tidak boleh. Kadang-kadang dia ada interruption tu. Yang technician dia memang tahu kan. Kadang-kadang dia ada interruption, dia ada keluar error apa semua, kita kena baca tu error, lepas tu kita kena ambil tahu lagi kan kenapa tu error semua. Ini bukan satu alasan, inilah realiti dia kan. Inilah realiti. Kadang-kadang kita dengar format ni macam nampak senang kan, macam ibarat kita ni ambil tu file lepas tu buang di recycle bin. Dia ibarat macam begitu. Mungkin itu kita punya pemahaman kan sebagai pengguna, tapi
bila kamu jadi technician atau tahu realiti sebenar masa format tu, dan baru kamu akan faham kenapa dia perlu masa. Dia macam begitu. Okay. Bila sudah sampai masuk Windows kan, kita kena install essential software semua. Adobe Reader, ini VLC, ini Microsoft Office, ini WinRAR kan. Ini kita kena install semua, sebab inilah software basic untuk run sebuah laptop tu kan. Kita sebagai pengguna memang kita perlu Microsoft Word kan, memang kita perlu VLC untuk buka video kan, memang kita perlu WinRAR untuk extract itu file atau zip itu file kan, memang kita perlu PDF reader untuk buka PDF punya file kan. Inilah software-software basic yang kami install kan. Ini semua ni kira senang lah, kira senang sudah ni. Tapi bila part masuk Windows Update, ini pun lama kan. Windows Update ni kita kena buat, sebab kadang-kadang kalau kami tidak buat kan, kami cakap sama customer, bos ini Windows Update kau buatlah di rumah, kau pun boleh bani kan, kau connect saja internet, atau tu customer sendiri minta, bos saya sejalah buat tu Windows Update, lambat bah, dia bilang, saya tidak dapat tunggu, dia cakap. Di rumah saya pun ada internet, asal ada internet saja bani kan. Contohlah kalau customer cakap begitu kan, and then kalau kita pun cakap ya asal ada internet saja nih, kau bawalah di rumah, kau lah sendiri buat Windows Update kan. Windows Update punya risiko nih, dia akan corruptkan itu operating system. Itu risiko dia kan. Kita ingat macam kita check for update, lepas tu dia updating. Lepas tu bila dia cakap sana restart, lepas tu kita restart. Sekali restart blue screen. Nah, bila blue screen, apa mau bikin? Balik lagi pergi kedai komputer kan, 2 kali kerja, kalau dekat tidak apa kan. Okay, so itu sebablah kita komplitkan semua di kedai kan. Windows Update tu pun kita buat, dia lama pun kita tunggulah sejak. Kita tidak akan interrupt itu proses Windows Update. Ini Windows Update ni dia ada 3 stage kan. Download Windows kan, dia akan tulis sana downloading. Mula-mula kita akan tekan ini check for updates lah kan. Bila sudah check for updates, kita akan tekan, dia akan prompt di sana downloading updates kan. Lepas tu dia akan tulis sana installing update. Lepas tu dia akan tulis sana pending restart. Kalau time tu dia ada 10 updates yang dia update kan, yang dia buat, dia akan semua tulis sana pending restart. Bila dia tulis semua pending restart tu, barulah kita restart. Selepas restart tu pun kita tidak boleh panggil customer terus, sebab ada kemungkinan hardware laptop tu tidak berfungsi kan. Sebelum buat Windows Update, touchpad okey, lepas buat Windows Update, touchpad hilang, dah dapat pakai. Ada juga pernah kena kan. Sebelum buat Windows Update ada audio, selepas buat Windows Update audio tiada kan. Jadi ini semua ni lebih baik dia terjadi masa di kedai kami berbanding terjadi masa di rumah kamu kan. Dia macam begitu. So itu sebab kami ni perlu masa kan untuk buat format kan, yang mana kadang-kadang kedai komputer di luar sana kan, diorang lepas format asal itu laptop sudah masuk Windows, diorang panggil sudah customer kan. Yang lain tu customer sendiri atur lah apa dia mau install kan. Tapi akhirnya customer tu datang balik sebab ada masalah sekian, sebab dia pun tak tahu yang mau Windows Update. Itu Windows Update pun automatically run kan. Bila automatically run, itu Windows Update corruptkan dia punya operating system. Habis datang balik di kedai komputer. Okay, so ini antara beberapa perkara yang kita kena tahu kan, bila kita ni buat format kan. Kalau lah kita ni mau DIY kita sendiri kan yang mau buat, inilah kan. Pastikan anda, yang seterusnya, pastikan anda tidak mematikan switch atau menutup komputer riba laptop lah secara paksa semasa proses format atau install Windows untuk elakkan sebarang masalah Windows corrupt. Kan yang ini pun kita kena tahu juga kan. Kalau laptop tu tidak ada bateri kan, tidak ada backup lah, kalau mati current habis, dia pun habis juga mati kan. Ini kita kena ambil tahu kan, kita kena expect kan. Kalau hello, welcome Zul Azrin Nizam, boleh upgrade ke prosesor laptop HP? Sorry bos, kalau laptop punya prosesor tidak boleh upgrade. Dia tidak boleh upgrade. Laptop ni dia ada 2 saja yang kita boleh upgrade untuk kita tingkatkan prestasi dia. Ini storage sama ini memory. Ini storage ni hadis lah. Selalunya hadis ni kita upgrade ke SSD kan. Ini storage, ini memory ni pula RAM. RAM ni kita akan upgrade
dari 4GB pergi 8GB, dari 8GB pergi 16GB. Kalau prosesor kita anda dapat upgrade. Kalau ada yang orang boleh upgrade, mungkin saya pun mau jumpa sama dia, tolong dulu kan, kau kerja lah sama kami, tolong upgrade kan, sebab kalau boleh upgrade bagus juga. Anda dapat upgrade bos, bos Jul tidak dapat upgrade laptop prosesor. Oke. Oke, kita akan sambung balik kan tentang format nih. Moga segala persoalan bos tadi itu terjawab kan. Kalau ada perbincangan lanjut kan boleh juga WhatsApp saya kan. Kalau ada mau tanya pun di sini pun boleh kan, no problem. Saya akan jawab lah segala persoalan yang mungkin saya boleh jawab. Yang saya tidak tahu jawab saya kena research lah dulu kan, sebab nanti saya takut saya sampaikan info yang salah. Oke. Oke, dia punya kesimpulan di sini. Oh ya, ini artikel kan, kalau saya ikut baca betul-betul kan, dia macam pula macam skema kan. Jika semua artikel ni cakap jika orang semua pandai format, apalah perlu, kenapa mengapa perlu ada kedai komputer membaiki, macam mana ni, mengapa perlu ada kedai membaiki komputer? Kan jadi dia bilang di sini kalau semua ni pandai format, kenapa perlu ada kedai komputer kan? Okey, lepas tu dia cakap sini, ya, semua orang boleh format sendiri, tapi apa yang membezakan mereka nanti ialah hasil daripada format tu berjaya atau sebaliknya. Betul juga ni artikel cakap kan. Maksudnya kita di sini, di kalangan kita ni mungkin semua boleh format kan. Kita ada yang dapat ya guna tu bootable USB pun kan. Kita reset laptop apa semua kan, banyak penjelasan di luar sana tentang format laptop. Tapi yang membezakan kita punya kita tu nanti ialah hasil daripada format tu, berjaya kan, tak berjaya kan, ada macam begitu. Okay, lepas tu saya kerap menerima aduan dari pelanggan. Ini saya baca based on sinilah kan, yang based on ini common issue kan, komplain. Saya kerap menerima aduan kan, mereka mengadu tentang prestasi laptop mereka yang sangat slow. Okey, jadi mereka pun ambil keputusan untuk format. Okey, ini format ni dia tidak akan tingkatkan prestasi laptop. Ini ramai orang buat kesilapan di sini kan. Kalau dia tingkatkan pun mungkin sikit saja, anda tahulah sampai ke tidak 1% dia punya peningkatan tu kan. Lepas tu dia akan jadi balik tu, dia akan slow balik. Okey, jadi kalau kamu punya laptop tu slow kan, format bukan solution yang permanent. Okey, jadi itulah saya the right person untuk kamu tanya kan, sebelum kamu proceed kepada repair, replacement, maintenance dan sebagainya kan. Itu sebablah saya di sini kan, untuk supaya pengguna komputer di luar sana senang akses sama kami. Okey, Matthew Lee, kalau format laptop plus Microsoft Office berapa? Kalau format laptop di kedai kami RM80, termasuk ini Microsoft Office lah sekali. Lepas tu kita ada 3 bulan ini warranty. Jadi dalam masa 3 bulan warranty itu, kalau kamu ada problem dengan kamu punya operating system kan, ada blue screen ke, ada no display ke kan, apa-apa sajalah, bila kami cek ada related sama kamu punya operating system kan, kita akan betulkan balik lah dalam masa 3 bulan tu. Okey, Okey, jadi berbalik kepada perkongsian tadi kan, ada satu orang ni dia punya laptop ini slow kan, lepas tu dia ambil keputusan untuk format kan. Jadi apa saya cakap tadi, format tidak akan tingkatkan prestasi laptop kita ni kan. Dia ni mungkin akan tingkatkan sedikit, tapi selepas tu dia akan datang balik kan. Jadi apa yang kita kena tengok, kita punya hardware kan, kita punya hardware itu kan, macam mana kita mau tengok, kita kena tengok di task manager. Kita buka right click itu taskbar kan, kita right click itu task manager, klik performance, and then di sana tu kita nampaklah hardware atau hardware spec kan dalam kita punya laptop tu. Kalau dia sana dia tulis itu HDD kan, bermakna laptop kita tu masih menggunakan hard disk. Inilah yang menyebabkan dia slow. Inilah yang kita kena tukar pergi SSD. Okey, ini hard disk lah yang akan
slow down kita punya laptop, kita punya sistem nih. Ini yang kita kena upgrade sebenarnya, kan? Bukan kita just format, kita kena upgrade nih, oke? Dan kedua itu memori lah, kan? Ini RAM nih, kan? Bila kita punya RAM nih dia punya usage sudah 80% ke atas, kan? Kita kena consider untuk buat upgrade. Kalau boleh tambah, kita kena tambah di dalam, oke? Ni hari ada macam penat sikit saya bercakap. Tak tahu kenapa. Mungkin dah berapa cukup cas. Minum air dulu. Okay, selamat datang semua kepada yang baru dalam live ni. Kan kamu bolehlah kalau ada persoalan, kan kamu bolehlah terus ajukan kamu punya persoalan dalam live ni. Saya akan stay di live ni at least sebelum waktu asar. Mana sudah nih? Oke. Dan buat pengetahuan semua, hari ini kita ada terima beberapa device daripada customer yang datang pergi kedai, kan. Jadi ada beberapa masalah lah, beberapa masalah yang common yang kita memang hari-hari dapat, hari-hari terima, kan. Ini screen, kan, ini screen pecah, ini screen replacement, ini hinge, kan, hinge pecah, kan. Yang mana ini hinge pecah ni dia akan memberi kesan juga kepada ini badan laptop, kan, dan ini screen laptop. Kadang-kadang dia pecah ni. Thank you for the gift, Apex Survival. Kadang-kadang ini screen, kadang-kadang ini hinge ni, bila dia sudah rosak, dia akan memberi kesan juga kepada screen laptop. Screen laptop pun boleh jadi crack juga. Okey. Lepas tu carry case, bukan. Ada yang mau minta data backup, kan. Kita ada buat ini data backup, kan. Ini semua ni memang common problem lah, kan. Ini problem ni yang datang pergi kedai komputer ni sebenarnya banyak masalah yang berulang. Jadi itu yang membuatkan kami ni, kan, terbiasa, mahir, kan, familiar dengan ni problem-problem ni. Ada macam begitu. Sebab kita buka ni bukan baru. Kita sudah buka lama, kan. Jadi kita memang nampak apa ni problem yang selalu datang, kan. Masalah yang selalu datang ni. Kita ada tu statistik, okey. Hello bos, mau tanya tentang kalau sekadar mau backup data, boleh? Ya, kalau mau backup data boleh. Kan baru-baru pagi tadi ada orang telefon saya, dia punya laptop tidak dapat on. Jadi dia punya data saja. Mungkin itu laptop dia mau lupuskah, kan? Boleh, kan? Boleh juga. Kalau laptop kamu tu tidak dapat on, artinya kamu pun tidak dapat backup tu data. Jadi kamu kena hantar pergi kedai, sebab kena buka. Kita kena buka itu storage, kan. Lepas tu kita kena keluarkan dia punya isi perut tu, kan. Maksudnya di sini storage tu lah kita kena keluarkan. Lepas tu kita kena plug in pergi kami punya PC, akses kamu punya data, backup dalam kami punya PC. Nanti kami kasih tahu kamu berapa jumlah data. Jadi kamu sedia external storage untuk kami pindahkan itu data ke dalam kamu punya external storage. Okay, dia punya proses tu clear lah, kan, dia jelas. Okay, prosesor dengan 3rd gen punya masih berbaloi kah untuk upgrade atau beli yang baru lebih bagus? Kita kena buat comparison, kan. Kita kena buat comparison, upgrade berapa, kalau beli baru berapa.
kan untuk soalan yang ini nih kan, dia tanya masih berbaloi kah tidak kan, untuk tahu ini beli baru atau upgrade nih mana satu yang berbaloi, kita kena buat comparison lah kan, bandingkan dia kan. Kalau ini upgrade nih, mungkin upgrade tuh RM50 sejak kamu mau tambah, contoh lah kan, upgrade tuh RM50 sejak kamu mau tambah, lepas tuh kamu dapat prestasi yang begini. Lepas tuh kalau mau beli baru tuh kamu mau tambah 500 kan. Jadi di sana kamu sudah dapat tahu dia punya dia punya perbandingan tuh kan. Lepas tu cek pocket lah cek pocket, cek wallet tuh macam mana kan. Kalau ada RM50 upgrade lah dulu kan, itulah yang keputusan paling berbaloi pada masa tu kan. Tapi kalau di pocket tuh ada 5.000 kan, berbaloi lah juga kalau kau mau beli yang lebih baru, yang baru kan. Sebab yang baru ni dia ada warranty, dia ada after sale support di kedai kan, dia macam begitu. Yang baru ni sentiasa lebih better, lebih banyak kebaikan berbanding yang lama sebenarnya kan. Tapi kita kena tengok juga kan, kita kena buat research lah maksudnya. Welcome to the live Meli, selamat datang dan selamat petang. Saya akan stay dalam live ni sebelum asar, waktu asar kan. Jadi sesiapa yang ada persoalan bolehlah terus kemukakan kamu punya soalan, ajukan sejak kamu punya soalan kan. Jangan kamu risau kalau saya ini tidak dapat jawab sebab kalau saya tidak dapat jawab kan, sudah pasti saya akan bagi tahu yang saya tidak tahu apa jawaban dia. Jadi saya akan research kan, nanti kamu drop kamu punya nombor telepon, kasih tahu saya, bos saya yang tadi yang tanya itu ada sudah jawaban dia. Jadi saya kasih tahu lah kamu, sekejap belum lagi jumpa jawaban, nanti saya bagi tahu kau kan. Saya kasih tahu lah kamu bila saya ada jawaban. Yang saya tidak tahu jawab, saya tidak akan jawab sebab nanti saya kasih maklumat yang salah kan. Saya akan ambil masa untuk cari jawapan yang betul, yang wajar dan consider daripada pelbagai aspek. Dia macam begitu. Hello, welcome semua. Hari ini kita buat perkongsian tentang format. Mungkin banyak yang dengar perkataan format, tahu sikit-sikit apa format tu kan, tapi tidak berani untuk buat kan, takut dia punya risiko. Takut risiko dia sama tidak nampak risiko dia, itu pun satu perkara yang berbeza sudah kan. Kalau kita takut mungkin kita tahu lah risiko dia, kalau saya formatnya habis nih kan. Tapi risiko dia itu kalau kita tidak nampak, kita tidak tahu, habis. Janganlah juga kan kita coba-coba, sebab ada the right person kan untuk settlekan itu masalah. Dia macam begitu. Jadi why not kan, hantar kamu punya device sama kami. Kita setiap hari buka, kita tidak tutup. Okay? Kita tidak tutup. Ini akan menyenangkan pengguna kan untuk akses kami punya services anytime. Okay? Jadi dengan berbaki masa yang ada, saya akan cover lah sedikit kan. Saya akan cover sedikit cara kita ni format kan, cara kita ni format menggunakan ini beberapa cara kan. Sebenarnya ini semua saya kongsi saya refer dalam ini artikel kan. Artikel kami ni semua ada di dalam kami punya website www.teratekk.com. Okay? Jadi ada beberapa cara untuk kami ni format hard drive, SSD kan, dan USB kan. And then apalah cara dia? Dia macam begitu. Cara yang pertama ialah kita menggunakan My Computer dalam Microsoft Windows. Okay? Kalau kamu rasa-rasa local disk C kamu tu macam dah ketentuan sudah, mau delete, tak tahu apa mau delete kan, kamu rasa semua kamu mau bersihkan lah kan, kamu boleh right click itu local disk C
kan, right click dia, and then ada di sana format. Okay, lepas tu kamu klik lah format. Tapi kena ingat kan, kalau ada data backup, kena backup data dulu. Ini cara yang pertama. Ini cara yang pertama untuk format, untuk clean up kamu punya disk kan, disk drive. Lepas tu yang kedua, kita menggunakan command prompt kan, atau command line. Ini ada technical sikit lah kan, kita kena buka ini CMD, run ini CMD as administrator kan. Lepas tu kita tekan enter. Lepas tu kita bolehlah type di sana kan, format. Lepas tu itu drive letter kan. Contoh kalau kita mau format to C drive kan, kita kena tulis di sana format C kan. Lepas tu dia ada tanya di sana tu kan, kalau kamu mau padam semua itu isi di dalam, kamu tekan Y. Y means yes lah, untuk continue. Padam lah kau bilang sama tu komputer, dia padam lah semua kan. Kalau kau dah dapat backup data kau, dah sempat backup, dan habis kan, dia akan padam semua. Okay, lepas tu ada beberapa lagi cara yang kita boleh gunakan kan, menggunakan ini command prompt, command line kan. Ubah sistem file, contoh FAT32N NTFS kan. Ini semua technical ni, kalau saya bincang di sini sama-sama saya pun berasap kan, sebab kita tidak ada, kita kena tunjuk dia punya screen, baru senang kita ni faham, dan saya pun senang untuk menjelaskan kan. Dia macam begitu. Tapi perkongsian yang terlampau teknikal agak susah juga kan, kalau tidak dapat dipegang, dinampakkan, ditengok, dia macam begitu. Okay. Mana sudah saya punya moderator, tolong ini masukkan ini location di dalam, di komen. Itu location masa saya cari tiada pula dia. Ada saya location, itu location tiada pula. Location kita punya location tu, saya mau type masukkan dalam sini kan, tapi tidak jumpa. Jadi saya akan sebut sajalah kan, kami punya location ni terletak di Kompleks Karamunsing, ground floor, sebaris KFC, takoyaki dan Pak Kopi. Kita di ground floor. Kalau kamu nampak KFC, kita sebaris itulah. Sebaris KFC itu dia ada takoyaki, dia ada Pak Kopi, dia ada kedai bola kan. Kita sebaris itulah. Memang boleh jumpa sudah kan. Kita di dalam ini Karamunsing Mall kan. Ada yang ingat ini Karamunsing ni Jalan Karamunsing kan, dia cari pula dekat sana di KWSP. Bukan Ada yang ingat di Karamunsing Capital pun bukan juga. Okay. Ada yang ingat kita di tingkat atas pun bukan juga. Okay. Kita di tingkat G, ground floor. Okay. Di dalam Kompleks Karamunsing tu. Kita buka setiap hari 10 hingga jam 8. Kan setiap hari, cuti perayaan, cuti sekolah, cuti umum, apa sajalah cuti yang kamu ada tu kan, kita tidak akan tutup kan. Mungkin kedai komputer lain tutup lah, dia cuti perayaan, bos dia cuti travel kan, macam-macam cuti lah kan. Kita tidak akan cuti, staff kita saja akan berganti untuk cuti kan. Jadi kamu akan dapat kami punya akses tu anytime. Okay. Jadi habis tentang format. Dan next saya akan kongsikan tentang kelebihan kami. Kan apa kelebihan kami? Kenapa kamu perlu kami untuk keperluan kamu punya ini komputer. Okay. So sebagai business owner, penting untuk saya highlight ni hari-hari. Kan sebab kita ni berbisnes kan. So business owner kenalah promote bisnes dia. Takkan dia promote, apalagi dia mau promote kan. Takkan dia promote diri dia pula. Okay. So ini dia. Kami punya 15 kelebihan kan yang anda patut tahu kan, supaya tidak ada rasa keraguan dalam diri anda tu untuk hantar anda punya device tu kepada kami kan. Untuk anda rekomen kawan-kawan anda, kenalan anda pun tidak ada keraguan. Sebab nanti kalau kamu rekomen bisnes yang dah bagus kan, nanti kamu punya kenalan tu, apa ni yang tempat kau suruh saya hantar tu dah bagus lah kan. Kita pun pengguna, kita pun faham lah kan. So ada beberapa kelebihan TeraTech di sini yang saya akan highlight. Okay. Yang pertama, kita ada 5-star rating di Google. Rating ni sangat penting, bukan saja online store, bukan saja untuk produk, tapi untuk physical store kan, business pun sangat penting.
Kan ini rating ni lah yang akan mempengaruhi keputusan pengguna. Keputusan pengguna ni based on rating. Kan kalau kita ni beli online, purchase online, TikTok Shop kah, online shop, Shopee, Facebook Marketplace, kan mana-mana yang ada rating tu, itu yang akan buat kita beli produk tu. Okay, jadi physical store dia ada rating dia sendiri. Kan rating physical store ni pun dari customer juga yang pernah singgah di sana. Kan bezanya begitulah. Okay. And then ini membuktikan kami ni jaga kami punya customer punya kepuasan, kan. Kalau kamu area KK, area Kota Kinabalu Sabah yang berdekatan, kan, yang kami cover selalunya, kalau kamu cek di laptop, kalau kamu browse di Google, kan, kamu cek di sana laptop service atau computer service, kan, saya pasti Teratech antara bisnes yang top, sebab kita ada 5 star rating. Macam saya sendiri, saya cari kedai makan, kan, Dobi kah contoh, kedai bengkel kereta kah, kedai jahit kah, kan, kita akan cari ini bisnes-bisnes begini di Google. Kalau kita cari di Facebook ni dia punya maklumat tidak lengkap. Bila kau sudah jumpa, location tiada, nomor telefon tiada, kan, dia tidak lengkap. Jadi bila kita cari yang bisnes begini, physical store ni, kita cari dia di Google, kan. Kita cari macam contoh hotel, kan, untuk check-in, Airbnb kah, kita cari kedai makan kah, restoran kah, kan, barulah kita akan nampak semua, kan. Kita cari jabatan-jabatan ni semua, KWSP ini, Maybank kah, apakah, kan, semua ni kita akan cari di Google, sebab Google display maklumat penuh. Kan begitu juga dengan bisnes, kan, kita register dengan Google dan Google akan bagi display kita punya maklumat penuh, apa yang customer cakap, apa yang customer experience masa menggunakan kita punya services tu, ada orang akan luahkan lah di feedback tu. Inilah kita punya testimoni sebenar. Okay? Yang kedua, kelebihan kami ialah customer service tu oleh saya sendiri, oleh pemilik kedai sendiri, kan. Ini bagus sebab kita tidak mau nanti kalau ini bukan dari pemilik kedai, kan, customer akan rasa tertanya-tanya, tergantung, rasa dibiarkan, kan, rasa tidak dipeduli dan sebagainya. Kan ini penting lah, kan, untuk follow up, kan, customer yang ini business owner yang follow up, update semua, kan. Dia macam begitu. Yang ketiga, kita ada after sale support yang cekap. Kalau kamu stay di kedai kami, kamu buat di kedai kami, kamu sudah paid and pick up, kita punya urusan tidak habis di sana. Kan maksudnya, walaupun kamu punya laptop tu sudah habis warranty, contoh kamu format di tempat kami, kita ada bagi, bos, kau punya laptopnya ada 3 bulan warranty ya untuk format. Okey, kau bilang. Kan lepas tu 4 bulan, bulan yang keempat baru ada masalah. No problem, kamu boleh datang, boleh chat saya. Kan, no problem, kita punya urusan pun tidak habis walaupun sudah habis kamu punya warranty, no problem. Tapi kalau ada part yang perlu repair atau replace, kita mestilah ada cost, kan. Bezanya di sini kita ini tidak lari, kan, atau tidak peduli ke apa, kita still akan assist kamu. So itu bermaksud kita ada after sales support yang cekap, kan. Sepanjang kita berbisnes ni, kita sentiasalah support, bukan saja selepas jualan. Walaupun kamu belum buat sales, walaupun kamu belum datang kedai pun, kita still support juga. Tidak semestinya after sales support saja yang ada, kan, all time support lah orang bilang. Dia macam begitu. Sekarang pun saya di sini untuk support kamu, segala pertanyaan saya jawab, segala persoalan saya jawab, kan, belum pun kamu datang pergi kedai. Dia macam begitu, kan. So kita tidak ada tu after sales support sahaja, kita support sentiasa. Okay, yang keempat, kita ada bukti kerja melalui TikTok. Ini untuk hilangkan juga keraguan customer, kan, rasa was-was di dalam diri customer. Bila dia sudah bayar, betulkah dia orang ada cleaning, betulkah dia orang ada bersihkan habuk, betulkah dia orang ada ganti thermal paste. So kita tidak mau ini semua, kan. Caranya cakap pun dah guna, bagus ada bukti. Bukti dia video lah, kan, kita masukkan dalam video di TikTok, kita masukkan video tu di YouTube, kita masukkan video tu di Facebook. So sesiapa customer yang tidak ada TikTok, ndakan Facebook kau tiada, Facebook kau tiada, ndakan YouTube kau tiada, kan. Kalau tiga-tiga ni kau tiada pun tidak apa, tapi kita ada record yang kau tu punya device, send sama kami, kan, and then kami sudah buat services, kita sudah buat kerja-kerja pembaikan. Dia macam begitu, kan. Jadi satu hari nanti tidak ada lah tuntutan, kan, tuntutan yang tidak berasas daripada mana-mana pihak, kan. Contoh yang kamu ni tidaklah mau tuntut apa-apa, kan, sebab kamu pun mungkin tidak tahu. Tapi bila ada masalah, ada satu pihak yang batu api, contohnya, dia bilang tiada kena tukar tu, tiada kena kasih bersih tu, dia bilang, coba kau tanya balik. Di sana, kan, barulah kita kasih tengok dia, bos ni
tu video. Inilah kau punya laptop, masa kita kasih bersih kan. Kau cerita macam mana kan. Kalau kau cakap kita tidak kasih bersih, yang ini siapa punya kan. Dia macam begitu. So kita tidak mau ada tu semua kan. Untuk prevent daripada tu semua, untuk jaga kepentingan bisnes, kita ada bukti pembaikan di TikTok kan. Dan saya percaya bukan semua kedai ada ini kelebihan. Dia macam begitu. Okey, yang kelima, kita ada laman web. Jam berapa sudah? 3:30. Okey, kita ada laman web yang teratur dan informatif. Laman web ni penting sebab laman web ni display ini kelebihan kami, sijil kami, lesen kami, kerja-kerja yang sudah disiapkan, testimoni pelanggan, semua ada di dalam satu tempat, satu platform. Okey, kalau saya just guna Facebook, guna YouTube, guna TikTok, ini semua kelebihan ni saya tidak dapat display. Kan? Dia berterabur. Testimoni di Google, ini video di TikTok, kan? Ini artikel di website, berterabur. Ini post di Facebook. Jadi apa satu platform yang saya boleh bawa ini semua dalam satu tempat? Website lah, kan? Saya ada website kami www.teratekkk.com, dan kamu boleh tengok sana dan tengok apa dan carilah apa maklumat yang kamu perlukan di sana. Kalau kamu tidak jumpa, kamu kontak saya, okay? And then next, kita ada nombor telefon tunggal. Satu saja nombor telefon Teratek ni kan, yang mana ini akan menghilangkan rasa kekeliruan kan, menghilangkan rasa salah faham kan, menghilangkan rasa ini tidak dipeduli, tidak dibiarkan kan. Sebab saya ni pengguna juga kan, saya ni pengguna barang-barang lain, pengguna barang-barang elektrik. Baru-baru ni saya mau claim warranty saya punya kipas kan. Bila saya mau claim warranty saya punya kipas ni, maka saya telefon lah kedai ini punya nombor telefon. Bukan saja kedai itu punya nomor telefon, telefon yang di dalam receipt tu semua saya telefon, semua tidak sambut. Saya WhatsApp, semua tidak respon. Kan jadi apa point dia letak tu nombor telefon sana kalau tidak aktif? Kan dah kira lah berapa puluh nombor telefon pun kalau tidak aktif, then no point kan. Tapi Teratek hanya ada satu nombor telefon yang mana aktif untuk jawab segala pertanyaan, persoalan, aduan dan sebagainya kan. Berapa bagus. Okay, kamu akan terus di-assist, terus dibantu kan, terus didengar kamu punya request tu. Okay. Next, kita ada juru teknik. Technician yang terlatih dan bertauliah. Diorang bukan saja tahu dari segi teknikal kan, kita juga ada train diorang dari segi communication skill, problem solving skill kan, ini work ethics, ini marketing skill kan. Ini akan membantu diorang untuk berurusan dengan customer kan. Dia macam begitu. Okay. So technician yang ada di Teratek ni well trained. Saya tidak ambil technician yang kosong. Dia macam begitu. Okay. So ini saya harap tidak akan menambah keraguan atau menambah was-was dalam pengguna punya diri kan. Sebab kita ni memang tersusun kan. Bukan saja saya punya orang pun well trained. Okay. And then next, kita ada masa penyelesaian yang pantas. Kita akan ambil masa 3 to 5 hours saja kan. Kalaupun kurang daripada 3 jam tu, kita akan maklumkan kamu untuk kamu pick up kan. Kalaupun lebih itu, kita akan maklumkan kamu juga supaya kamu tu tahu apa kamu punya next plan kan. Sebab kadang-kadang kami ni di dalam kompleks Karamuncing kan, kadang-kadang ada customer, while tunggu saya punya device, saya boleh lah pergi burut, pergi makan kah, pergi mana kah kan. Tapi ada customer yang tidak begitu kan. Dia mau send dia punya device, dia tunggu di sana saja kan. Kalau kau tidak update dia, kalau kau di sana buat 5 jam lah juga dia duduk. Okay. So kita tidak akan buat macam tu. Kita akan sentiasa update time to time. Okay. Supaya tidak delay pengguna punya masa. Okay. Yang next, inilah update berkala kepada pelanggan kan. Saya sentiasa akan update, follow up customer, kasih tahu orang progress tu apa-apa kan, sudah buka kah, sudah cuci, sudah tiup kah, sudah pasang kah, tengah update kah, ini semua kita bagi tahu. Walaupun customer tu tidak mau tahu, walaupun dia dah tahu apa yang saya cakap tu kan, yang penting saya update dia kan. Dia bukan tahu kan, ini CMOS terbalik, rosak, bateri dah kena pasang, kabel bateri tercabut, ini berkarat. Dia tak tahu pun apa risiko semua tu, tapi kita bagi update saja kan dalam WhatsApp tu semua, supaya dia ni tahu itu proses. Lama lagi ni masih buka, belum lagi cuci, dia macam begitu. And then next, saya sendiri sebagai tenaga pengajar, saya konsultan dalam ini bidang komputer. Jadi saya tahu secara tepat solution yang tepat kan untuk saya punya pelanggan kan. Saya tahu apa solution yang wajar, solution yang permanent untuk saya punya pelanggan. Dia macam begitu. Saya juga tahu apa yang saya buat, tahu apa yang saya cakap, risiko dia tu semua saya sudah tahu.
Okey, dia macam begitu. So jangan risau, kamu di tangan orang yang betul, kamu di tangan orang yang the right person kan, orang yang pakar, orang yang tahu apa yang dia buat. Dia macam begitu. Kamu boleh rujuk dalam kami punya website kan, kamu boleh masuk www.teratekeke.com, kamu tekan di sana gallery. Di gallery itu ada semua gambar kami semasa kursus. Okay, and then next kita ada perkhidmatan on-site service dan pick up and delivery service kan. Kita boleh datang ke kamu punya tempat kan, kamu buat appointment dengan kami datang kan, kamu tak payah pun keluar. Kita boleh juga ambil kamu punya device buat tempat kami, lepas tu kita boleh juga hantar. Dia macam begitu kan. Ini memudahkan pelanggan mendapatkan bantuan, apa saja jenis bantuan yang kamu perlukan. And then next kita ada zone drop off yang mudah kan. Kalau kamu tidak berhasrat atau berniat untuk wander around di Karamunsing, kamu tidak mau parking kan, malas mau pusing-pusing parking, kelang kabut, in rush apa semua kan, kita ada satu zone drop off yang mudah di depan kita punya bisnes, di depan kita punya kedai itu. Kamu just parking di sana, kontak saya punya number, bos saya ada di sini sudah di zone parking tempat Grab. Okay, tolong ambil saya punya device. Ini saya punya plate number, ini saya punya kereta, ini warna kereta saya, dan saya kasih tahu lah saya punya orang. Kamu tolong pergi ini, jumpa, cari kereta ini, warna ini, ambil dia punya komputer. Okay, so macam begitu. Dan kamu tidak perlu parking, tidak perlu cari parking, tidak perlu bayar parking, kamu drop off saja. Kan boleh juga macam begitu kan. Dia senang untuk akses sama kami. And then kita buka setiap hari, tidak kira cuti perayaan, cuti umum, cuti sekolah, kita buka setiap hari, anytime, bila saja yang kamu ada free time kan, yang itulah masa yang kamu boleh datang kan. Walaupun ni cuti umum, kedai semua tutup, kedai komputer tutup, kita buka, insyaAllah kita akan buka setiap hari kan, staff saja yang cuti berganti-ganti. Okay, so ini untuk memastikan kamu dapat kami punya akses setiap masa. And then next kita ada kerja yang teratur dan profesional kan. Kita ada ini tools yang ikut standard kan. Kita tidak guna pisau dapur untuk buka kamu punya laptop kan. Kita tidak guna ini barang-barang yang bukan alat untuk membuka laptop, untuk buka kamu punya laptop. Takut kamu punya laptop tu damage kan. Kita teratur dan profesional. Dan finally kita sentiasa ada meeting kan. Meeting ni penting untuk kita tingkatkan kualiti. Kalau kualiti itu jaminan tu 3 bulan, macam mana kita mau tingkatkan pergi 6 bulan, macam mana mau tingkatkan pergi 9 bulan, macam mana mau tingkatkan pergi 1 tahun. Ini semua kita meeting ni kan, untuk jaga kamu punya kepentingan, jaga kamu punya kepuasan, jaga juga kepentingan bisnes kan. Ini supaya kepentingan bisnes dan kepentingan pelanggan tu dijaga. Dia macam begitu. Pentingnya di sini kualiti kan, dan ini juga selaras dengan kerja, kecekapan dan harga yang kami tawarkan di Teratek. Habis sampai di situ saja kan. So saya harap perkongsian pada hari ini bermanfaat untuk semua. Jika saya ada terkasar bahasa, tersilap bahasa, tersalah cakap, maafkan, saya tidak sengaja kan. Jika ada apa-apa persoalan, bolehlah hubungi saya di nombor ni. Saya akan aktif setiap hari 10 hingga 8 PM. Kita punya kedai masih buka sampai jam 8 PM. Kamu bolehlah kontak atau walk in terus ke kedai kami di Kompleks Karamunsing. Okay, dan assalamualaikum semua. Terima kasih kepada yang sudah join dan tonton live ni sampai habis. Kita jumpa lagi dalam live seterusnya. Saya end sekarang live ni. Thank you.